Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Mbak? Tadi perjalanan ke sini lancar? Alhamdulillah lancar, Mbak. Oh iya, dengan Mbak siapa ya? Saya Naza. Oh iya, Mbak. Ini aman kan kalau saya cerita? Ya Mbak, Mbak tenang aja. Di sini pasti aman karena dalam konseling ini memiliki beberapa asas. Salah satunya ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak tenang aja, masalah ini pasti akan terjaga rahasianya. Bagaimana Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin cerita permasalahan yang sedang saya rasakan. Saya itu lagi bingung. Saya kan kuliah sama mondok. Saya lagi bingung. Saya ini mau tetap mondok apa mau keluar dari pondok, fokus ke kuliah sambil ngekos sama sambil kerja. Jadi saat ini Mbak sedang merasakan bingung, ingin melanjutkan mondok atau ingin keluar dari pondok gitu ya Mbak? Iya, benar sekali. Mungkin Mbak memiliki alasan apa yang Mbak rasakan kalau Mbak itu pengen keluar dari pondok. Mbak bisa cerita kepada saya? Sebenarnya kalau saya keluar dari pondok, niatnya saya itu pengen kerja, pengen kuliah sambil kerja. Karena kan kalau saya tetap di pondok, nggak mungkin kan saya menjalankan tiga-tiganya, kuliah, kerja, mondok. Apalagi mondok itu kan banyak aturan, nggak boleh pulang malam, terus ngajinya juga terjadwal banget gitu. Jadi saya bingung aja sih, sampai sekarang saya masih bingung. Oh ya Mbak, selain itu ada alasan lain lagi nggak sih Mbak? Kenapa tuh Mbak pengen banget keluar dari pondok? Ada, Mbak. Jadi kan awal-awal tuh ini kan pertama kali saya mondok. Nah, ini membuat saya itu susah loh, sulit untuk beradaptasi. Kalau di pondok kan kita hidupnya bareng-bareng ya, rame-rame. Saya merasa privasinya jadi sedikit. Terus apalagi kalau lagi capek kan kita pengen tenang, suasananya pengennya yang tenang. Tapi kan kita juga nggak bisa ngontrol orang-orang banyak, pasti ada aja yang berisik. Terus saya tapi dengan alasan itu tuh saya belum bisa keluar dari pondok karena kampus saya tuh kan ada program BTA-PPI. Nah, saya itu belum lulus BTA-PPI. Kalau belum lulus BTA-PPI, saya itu saya wajib mondok supaya dapat rekomendasi. Setelah yang tadi Mbak Nasa ceritakan, itu merupakan hal yang wajar Mbak, hal yang wajar dan normal karena kan Mbak baru pertama kali masuk pondok, masuk ke lingkungan baru, teman baru, semuanya baru, situasi baru, itu pasti semua orang merasakan hal tersebut. Selain itu Mbak Naza merasa apalagi kenapa tuh rasanya tuh pengen keluar pondok gitu, ada alasan terberat atau apa gitu? Ada hal yang membuat saya berat itu kan kalau di pondok ngajinya itu terjadwal banget. Jadi saya itu harus ngaos abas setelah maghrib, lalu dilanjut ngaos madin sampai larut malam. Terus abis itu kan saya juga kuliah, pasti banyak tugas kan. Kan saya juga harus mengerjakan tugas tapi di larut malam loh. Jadinya saya itu berat karena saya harus menjalankan kewajiban saya sebagai santri, juga kewajiban saya sebagai seorang mahasiswa. Sebelumnya Mbak Naza merasa nyaman nggak dengan kata tadi? Kan Mbak Naza menyebutkan saya harus, saya wajib. Mbak Naza merasa nyaman nggak dengan kata tersebut? Sejujurnya enggak sih, Mbak. Apa yang Mbak rasakan setelah mengatakan kata tersebut? Saya agak tertekan, malah saya ngerasa tertekan banget sih. Mungkin tadi Mbak Naza kan mengatakan merasa tertekan dengan kata tersebut. Mungkin Mbak Naza bisa mengganti kata saya harus, saya wajib dengan saya memilih untuk, saya ingin, atau saya berkeputusan untuk. Misalkan tadi Mbak Naza yang merasa saya harus menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa, juga sebagai santri, dan Mbak Naza bisa menggantinya saya memilih untuk mengerjakan tugas karena itu merupakan kewajiban saya sebagai mahasiswa, sebagai santri, gitu Mbak. Oh ya, sebelumnya Mbak Naza, saya akan memberikan kertas sama pulpen. Nanti Mbak Naza bisa menuliskan hal-hal negatif apa yang didapatkan ketika Mbak Naza keluar dari pondok, itu apa konsekuensinya. Terus ada hal positif apa yang didapatkan apabila Mbak Naza tetap lanjut di pondok. Mungkin Mbak bisa tulis dulu di sini. Oke, Mbak.
Iya, saya sudah selesai. Oh ya, boleh dibacakan apa yang sudah Mbak tulis tadi? Ya Mbak, konsekuensi atau hal negatif apa yang saya dapatkan dari pilihan apabila saya keluar dari pondok. Yang pertama, belum lulus BTHPPI. Apabila keluar dari pondok, maka otomatis tidak bisa mengikuti ujian BTHPPI yang mana itu merupakan syarat untuk PPL dan KKN. Konsekuensi yang kedua, ngaji saya menjadi tidak terjadwal karena saya tidak berada di pondok. Lalu yang ketiga, hidup saya jadi terlalu bebas karena saya kan tinggal di Purwokerto itu sendiri, nggak ada keluarga yang mengawasi. Kalau saya ngekos kan jadi semuanya suka-suka saya, nggak ada aturan. Lalu untuk hal positif yang saya dapatkan apabila saya tetap lanjut di pondok itu, ngaji saya teratur, jamaah saya jadi teratur, dapat bersosialisasi dengan teman-teman santri yang lain, terus orang tua tenang karena anaknya itu ada di dalam lingkungan yang terjaga. Selain itu, ada nggak sih kalau misalkan konsekuensi atau hal negatif apa yang Mbak mungkin dapat terjadi apabila tetap lanjut di pondok? Mungkin kedepannya saya akan terus merasa tertekan karena kan kalau saya tetap di pondok saya akan berada dalam lingkungan yang memang penuh aturan tidak boleh pulang malam, aturan tidak boleh mengenakan ini itu. Mungkin saya akan tertekan sih ke depan. Oke Mbak, dari dua pilihan tersebut antara ingin keluar dari pondok atau ingin tetap lanjut di pondok memiliki konsekuensi masing-masing. Seperti yang tadi sudah Mbak bacakan, apabila Mbak keluar dari pondok, mungkin Mbak dapat tidak bisa mengikuti ujian BTHPPI yang mana itu merupakan syarat untuk KKN dan PPL. Terus Mbak bisa ngajinya tidak terjadwal, Mbak hidupnya terlalu bebas. Terus apabila Mbak tetap lanjut di pondok, Mbak bisa tuh ngajinya kan tadi seperti yang Mbak bacakan, ngajinya bisa teratur, jamaahnya teratur, dapat bersosialisasi dengan santri-santri yang lain. Terus orang tua Mbak juga tenang dengan Mbak berada di pondok, hidupnya bisa terjaga. Terus apabila konsekuensi yang tadi sudah Mbak katakan, apabila tetap lanjut di pondok, Mbak mau merasa tertekan karena banyak aturan. Ya, jadi dua pilihan tersebut memiliki konsekuensi masing-masing, Mbak. Ya, setelah proses konseling tadi, bagaimana? Apakah Mbak Naza sudah bisa menentukan pilihan dari Mbak Naza sendiri? Setelah proses konseling tadi, saya rasa kalau saya tetap berada di pondok itu banyak banget hal-hal positif yang bisa saya dapatkan. Mungkin kedepannya saya akan memilih untuk tetap berada di pondok pesantren supaya semuanya berjalan lancar, mendapatkan rekomendasi BTHPPI, orang tua saya juga tenang, saya tetap berada di pondok, jadi nggak ada hal-hal yang saya korbankan. Syukurlah Mbak Naza sudah dapat menemukan pilihannya, yaitu tetap melanjutkan di pondok pesantren. Ya, mungkin cukup sampai di sini dulu proses konselingnya, dan apabila Mbak Naza masih ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saya, Mbak bisa menghubungi saya. Gitu Mbak. Mbak, baik, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama.